Kemarin kita sudah bahas kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh PSSI dengan Metrika Sport. Nah, Metrika Sport itu merupakan sebuah perangkat analisa yang membantu tim analis ataupun pelatih kepala untuk menganalisis jalannya sebuah pertandingan ataupun menekankan titik-titik mana yang harus diekspos ataupun yang harus diperbaiki. Nah, lewat pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, ternyata respon masyarakat Indonesia bagus. Salah satu kenapa aku mengatakan bagus, teman-teman, muncul rasa interest. Bang, bagaimana perkembangan analisa di sepak bola Indonesia kita, baik itu Liga Indonesia ataupun Timnas Indonesia, serta Bang, bagaimana Bang caranya menjadi seorang video analis? Apakah harus kursus atau otodidak juga bisa? Nah, aku berupaya lewat video ini akan membahas poin-poin tersebut. Nah, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Kita harus memisahkan terlebih dahulu tim analis ataupun departemen analis dan pelatih kepala ataupun head coach, teman-teman. Kenapa aku di awal pembahasan ini menggarisbawahi hal tersebut? Karena seperti apa yang aku lakukan dalam bidang analisa, teman-teman, pada akhirnya banyak yang menjustifikasi ataupun yang memberikan komentar, ya udahlah kau aja yang menjadi pelatih. Nah, jika tim analis menjadi pelatih, lantas siapa yang akan mengisi departemen analis ataupun tim analisa? Nah, itulah dia. Di era sepak bola modern sekarang, sinergitas itu penting. Pelatih kepala melakukan analisa juga, kemudian dibantu juga nih oleh tim analisa, ataupun apapun lah istilahnya, ada performance analis ataupun opposition analis dan lain sebagainya. Kita ambil contoh di Man City, Pep Guardiola juga mengambil ranah untuk melakukan analisa terhadap pertandingan yang akan dihadapi oleh Man City. Bukan hanya menyerahkan 100% kepada tim analisis kemudian memberikan reward kepada Pep Guardiola, enggak. Nah, dengan adanya tim analisa di Man City itu semakin menambah cakrawala ilmu, insight apa yang harus dilakukan oleh Man City bersama Pep Guardiola. Nah, kembali nih kita ke sepak bola Indonesia. Bagaimana perkembangan dunia analisis menggunakan Metrika Sport ataupun perangkat Live Tech Pro, whatever, apapun lah itu. Nah, salah satu poin yang aku tangkap ketika melakukan diskusi bersama Coach Indra Sapri tahun awal tahun ini, teman-teman, pada saat beliau masih menjadi direktur teknik PSSI, banyak coach-coach ataupun aku nggak katakan secara spesifik coach ya, di masyarakat Indonesia kita ini, aspek teknologi untuk bisa menguasai perangkat tersebut itu belum secara komprehensif dimengerti. Oke, itu salah satu yang akhirnya menghambat perkembangan ataupun akselerasi dunia analisa di sepak bola Indonesia, teman-teman. Nah, salah satu hal yang sederhana, apakah sebuah klub ataupun timnas, aku bukan bicara klub Liga Indonesia aja ataupun timnas Indonesia aja, teman-teman, ada nggak men-spending uang ataupun dana terhadap sebuah departemen analis ataupun tim analis? Kenapa aku menyebutkan demikian? Karena seorang tim analis butuh banget, pertama, kamera. Untuk bisa, kalau misalnya bekerja sama dengan klub ataupun timnas, teman-teman, mereka butuh kamera yang wide area. Jadi mereka mempunyai kamera sendiri yang men-shooting seluruh lebar lapangan, bukan menggunakan kamera televisi. Ketika kita bicara kamera televisi, itu tidak semua area bisa terjangkau. Nah, harga kamera pun nggak murah. Harga kamera mahal. Itu poin pertama tentang kamera. Yang kedua, yang terpenting ini, laptop ataupun komputer, whatever, apapun lah itu istilahnya, iPad. Nah, karena kita nggak bisa menyingkirkan hal tersebut, sebab perangkat-perangkat ataupun aplikasi provider analisa, teman-teman, itu
membebankan sebuah laptop. Jika laptop ataupun komputer, PC, iPad tidak proper terhadap perangkat tersebut, maka nge-lag lah, lambat proses rendernya dari yang sebelum kita menggunakan grafis di atas lapangan, teman-teman. Kemudian setelah kita melakukan grafis kan perlu proses render, proses agar bisa membuat video tersebut jadi. Jadi butuh akhirnya perangkat-perangkat yang memadai sehingga tim analis itu pun bisa bekerja secara komprehensif. Nah, ketika kita bicara perangkat-perangkat tadi, kamera-kamera tadi, kita kembali nih ke SDM seperti yang disampaikan oleh Coach Indra Sapri. Apakah orang-orang tersebut bisa menggunakan perangkat tersebut, kamera tersebut, atau kasarnya lagi laptop tersebut? Nah, aku tidak bisa menaibkan teman-teman. Banyak pelatih-pelatih, aku bukan katakan yang AFC Pro ya, pokoknya pelatih secara umum yang lisensi DC dan lain sebagainya, teman-teman, itu banyak bertanya kepada aku, "Bang, bantu aku untuk bisa menggunakan perangkat A, B, C, D, E." Nah, perlu aku garis bawahi lagi, di dunia analisa bukan hanya ada namanya Metrika Pro, ada yang namanya HUDL, ada yang namanya Live Tech Pro, ada namanya Clip Draw. Nah, oke. PSSI contohnya melakukan kerjasama dengan Metrika Sport. Kalau misalnya orang-orang yang menggunakan ataupun akan nanti memakai Metrika Sport di tubuh PSSI nggak ngerti bagaimana caranya menggunakan itu, kan sama doang. Nah, kembali nih ke sumber daya manusianya. Apakah bisa secara capable menggunakan Metrika Sport ataupun provider-provider lainnya? Itu yang harus kita tanamkan dulu, teman-teman, sehingga ketika itu belum dipahami oleh masyarakat ataupun manusianya, maka akan sulit untuk berkembang dunia analisa ini. Nah, namun seiring berjalannya waktu, sejak tahun 2012, 2010-an ke atas, teman-teman, itu pelan-pelan udah mulai semakin banyak tim-tim Liga Indonesia, Timnas Indonesia, kita pun menggunakan analisa. Dan bahkan Coach Indra Sapri di SEA Games 2023 Kamboja kemarin menggunakan scientific langsung, bahwasanya golongan darah sedikit banyak, teman-teman, mempengaruhi terhadap fisik pemain di atas lapangan, terhadap saling pemahaman. Nah, setelah aku ulik-ulik, ternyata apa yang disampaikan oleh Coach Indra Sapri itu bukan disampaikan, apa yang beliau terapkan bersama Timnas Indonesia U23 di SEA Games, teman-teman, memang ada penelitiannya. Nah, ini kan menarik kan, menggabungkan kualitatif apa yang kita lihat di atas lapangan dengan saintifik, penelitian. Oke. Kalau penelitian kan artinya udah melewati fase-fase pengujian, kemudian fase-fase percobaan, ataupun ya diidentifikasi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga, nah, di era sepak bola modern sekarang, kita bicara sepak bola Indonesia, iklimnya, teman-teman, jarang kan kita lihat di media sosialnya masif untuk membahas sisi taktikal ataupun menggunakan grafis-grafis seperti yang profesional langsung lah, yang kita biasa lihat di tim-tim Eropa, teman-teman. Nah, artinya apa? Ada peluang, ada kesempatan untuk kita memperkenalkannya. Aku bukan katakan aku yang memperkenalkan, bukan. Maksudnya ada space, ada posisi yang bisa teman-teman ambil, ada posisi yang bisa teman-teman masuki. Oke. Memang di Indonesia sedikit tabu akhirnya. Kenapa? Banyak yang nyerang kita. Contoh, aku bahas Timnas Indonesia, contoh bahas klub Liga 1 Indonesia, bahas Arema, Persib, dan lain sebagainya. Persija, semua tim Liga 1 Indonesia, teman-teman, itu banyak akhirnya yang menyampaikan, "Bang, jangan bocorin taktik, Bang, jangan bedah taktik. Nanti kebongkar taktiknya, ketahuan sama lawan." Nah, notabene kalau kita bicara hal tersebut di sepak bola Eropa, Inggris, Spanyol, dan seterusnya, teman-teman, itu mereka sudah menjadi konsumsi publik.
Selesai pertandingan banyak dilakukan analisa, baik itu menggunakan grafis taktikal ataupun menggunakan tulisan saja lewat Twitter. Nah, efeknya apa untuk sepak bola mereka? Kita lihat mereka maju. Salah satu yang aku dapat informasi teman-teman, ya diskursus yang mereka bangun akhirnya masalah taktikal, bukan lagi menyalahkan ini salah kau, ini salah kau, ini salah kau. Jadi ada datanya, based on data, bukan hanya berdasarkan sikap tendensius. Nah, aku punya pengalaman sedikit soal video analis ini teman-teman. Awal mula aku membangun. Oke, ini pun sebenarnya bisa menjadi salah satu poin pengembangan teman-teman yang minat di dunia analisa. Pada akhirnya, buat aja dulu sebuah analisa pertandingan yang teman-teman suka terhadap pertandingan tersebut. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu aku sempat membahas pertandingan Persipura menghadapi Persebaya saat Persipura masih ada di Liga 1 Indonesia. Ini turning point penting. Di situ ternyata Coach Jackson F. Tiago yang masih menjadi pelatih Persipura melihat video analisa yang aku sajikan di kanal YouTube Tommy Deski. Nah, setelah beliau melihat, beliau share lah di pemain-pemain Persipura di grup ya teman-teman ya. Dan ya, setelah itu Coach Jackson pun memberikan komentarnya terhadap video tersebut di media sosial, dan dari situlah mulai dikenal, akhirnya gabung ke Arema dan seterusnya. Nah, memang pada prinsipnya, Bang, saya kan nggak punya relasi Bang untuk bisa masuk ke klub tersebut ABCDE untuk sebagai video analis. Nah, pakai poin cara yang aku sampaikan tadi, perkenalkan diri dengan ya membuat analisa yang ditampilkan secara publik. Itu sih secara mudahnya. Akhir-akhir ini teman-teman banyak di media sosial kita bertebaran konten-konten analisa. Setahu aku teman-teman, nggak semuanya memiliki lisensi. Bahkan ada yang menyampaikan kepada aku otodidak, mempelajari itu, kemudian ya udah karena hobi, karena cinta, karena suka, di-share lah di media sosial. Nah, karena hobi, karena cinta, karena suka ini kan ketika kita mengerjakannya nggak capai lagi. Nah, itulah dia beberapa prinsip. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Bang, apakah harus memiliki lisensi dulu bisa menjadi seorang video analis? Nggak harus juga, tapi alangkah lebih baiknya mempunyai lisensi. Itu key poinnya. Oke, lantas Bang, apa sih yang kita lihat ketika kita menganalisa sebuah pertandingan di atas lapangan? Nah, nanti mungkin next episode bisa kita bahas ya teman-teman ya. Karena durasi udah panjang. Yang kita lihat itu salah satunya ya, pakemnya dulu, patternnya dulu. Pattern ini kita belah dulu. Bagaimana pattern menyerang ketika defending, bagaimana set piece, bagaimana corner set piece ini pun throw in-nya udah termasuk, corner kick-nya, bola mati dan sebagainya. Dan bahkan aku sampai melihat siapa-siapa aja pemain yang suka kartu merah di menit-menit berapa saja yang berpotensi klub tersebut bisa menciptakan gol. Itu kan salah satu hal yang harus kita kulik secara mendalam. Oke. Kemudian, Bang, buku apa yang kita baca? Banyak buku taktikal teman-teman, namun secara mayoritas lebih banyak bahasa Inggris buku taktikalnya. Bahasa Indonesia ada juga, misalnya buku seperti Ryan Teng. Coba search aja di Google buku The Inside Wing Ryan Teng. Itu salah satu buku bagus. Dasarnya dulu kita perkuat. Misalnya ada teman-teman tanya, Bang Tom, buku apa yang Bang Tommy baca? Nah, ada beberapa. Salah satunya buku yang diperkenalkan oleh Pep Guardiola di Barcelona. Itu salah satu pegangan aku, dan banyak buku-buku lainnya. Oke, itu dulu lah ya beberapa poin yang kita bahas teman-teman. Panjang videonya, next kita bahas. Dan itu merupakan salah satu potensi juga bagi pemain-pemain kita ketika mereka sudah pensiun. Nggak harus jadi pelatih juga, nggak harus jadi asisten pelatih, pelatih kiper. Bisa nih sebagai tim analis. Sampai sini aja dulu teman-teman video, semoga bermanfaat. Bye.